Setiap kebaikan mesti ditebarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimus shalihat. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada hari ini Rabbani Tour Podcast. Setiap kebaikan mesti ditebarkan. Tahun 2024 sudah berganti. Dari tahun 2023 kemarin tak terasa sekarang sudah berganti tahun. Ini adalah acara perdana Rabbani Tour Podcast. Dan alhamdulillah kami menghadirkan salah satu narasumber. Siapakah beliau? Yaitu Ustadz Romli Mustafa. Assalamualaikum Ustadz, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang Ganja. Alhamdulillah ala kulli hal. Mungkin banyak sahabat-sahabat yang belum tahu siapa Ustadz Romli Mustafa. Nah, kami rangkum profil beliau dalam satu video. Mari kita simak siapakah beliau. Bisa umroh? Alhamdulillah. Bagi umroh? Rabbani Tour? Masya Allah. Masya Allah Ustadz. Begitu banyak kegiatan-kegiatan yang antum isi ya. Ya, ini alhamdulillah bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala kan ngasih kepada setiap kita itu potensi. Nah, cara mensyukuri potensi itu adalah dengan menggalinya, mengembangkannya, kemudian menggunakannya untuk kebermanfaatan seluas-luas makhluk. Nanti produk dari potensi itu kan profesi. Dengan profesi itulah nanti kita memberikan manfaat kepada seluas-luasnya makhluk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari masjid ke masjid, majelis ke majelis, dan mungkin ada dilihat barusan ada madrasah gitu ya, ngisi-ngisi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kira-kira kita akan ngobrolin apa nih Ustadz? Kita Insya Allah Kang Ganjar, karena ini podcast perdana awal tahun di 2024, jadi kita ingin berbagi hikmah dengan para jamaah dan sahabat Rabbani Tour semua tentang bagaimana mensyukuri 2024 agar kita di 2024 ini lebih hebat, lebih dahsyat, dan memiliki pencapaian hidup yang luar biasa. Masya Allah. Jadi memang ini materi memang perlu nih bagi kita nih, karena biar bisa kita mengisi 2024 ini dengan lebih baik gitu. Ya, betul sekali, karena kita sebagai muslim memaknai bahwa waktu itu kan modal kehidupan. Nah, 2024 ini kan sesungguhnya kumpulan waktu lah, bisa disebut kumpulan detik, menit, kumpulan jam, kumpulan hari, kumpulan pekan, kumpulan bulan. Jadi walaupun 2024 ini dikenal dengan tahun Masehi, tetapi kita sebagai umat Islam mau tidak mau, suka tidak suka, masih menggunakan tahun Masehi ini sebagai kalender pendidikan misalkan, kalender kerja, kalender bisnis, termasuk kalender politik dan lain sebagainya. Yang penting untuk ibadah kita masih menggunakan kalender Hijriyah. Jadi ini satu fakta tersendiri. Jadi tahun Masehi bukan tahunnya umat Islam, tapi tetap tahun Masehi itu kan bagian dari waktu. Bagian dari waktu. Nah, sehingga kita sebagai muslim tetap harus
memaknainya. Bagaimana nih Ustaz saat memaknai pergantian tahun 2024 ini? Gimana, Ustaz? Yang pertama-tama harus kita lakukan supaya di tahun 2024 ini kita bisa lebih baik, lebih produktif, lebih hebat. Itu adalah tadi kata kuncinya di memaknai. Jadi orang kalau sudah memaknai berarti dia sudah memahami akan arti, akan makna, akan pentingnya waktu. Nah, saya ingin memulai dari waktu itu adalah modal kehidupan. Jadi kalau kita masih hidup, masih punya waktu, artinya kita masih punya modal untuk melakukan satu kebaikan atau perbaikan. Nah, ketika tidak ada waktu, itu artinya kita sudah mati. Maka nanti waktu itu ada kaitan artinya dengan kehidupan. Waktu adalah kehidupan. Bukan kalimatnya aku tidak ada waktu. Sebenarnya dia ada waktu, cuman dia mungkin tidak sempat atau lain sebagainya. Nah, kita fokuskan kepada waktu adalah kehidupan. Jadi ketika kita masih diberikan oleh Allah waktu, itu artinya kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan atau perbaikan atau perubahan. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengulang kata-kata yang tadi. Walaupun 2024 adalah tahun Masehi, tapi hakikatnya dia adalah kumpulan waktu, di mana kita hidup di kumpulan waktu itu. Saya pernah membuat satu imajinasi dan satu ilustrasi. Kalau pakai pendekatan jam, di tahun 2024 ini, kalau satu hari itu 24 jam, dan satu tahun itu ada 365 hari, berarti dalam satu tahun itu 365 kali 24 jam. Nah, 24 jam. Saya pernah menghitung di kalkulator, itu muncul angka sekitar 8.700-an jam. Artinya ketika kita masuk 2024, Allah itu memberikan kesempatan 8.700-an jam yang nanti kita akan diuji untuk memilih akan diisi dengan apa 8.700 jam itu. Banyak sekali ya. Betul, banyak sekali. Makanya nanti masuk kepada filosofi tentang manajemen waktu. Misalkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, waktu itu seperti pedang yang kalau engkau tidak menggunakannya, maka dia akan menebasmu. Kalau engkau tidak menggunakannya untuk kebaikan, maka pasti dia akan terisi dengan keburukan. Jadi kalau kita tidak menyibukkan dengan kebaikan, pasti kita akan disibukkan dengan keburukan. Nah, jadi untuk 8.700 jaman ini kita diminta untuk memilih mau mengisinya dengan kebaikan atau keburukan. Pepatah Arab mengatakan man yazo yahsud. Nah, barang siapa yang menanam dia akan panen. Jadi kita ditantang, yuk kita mau nanam apa nih di tahun 2024 ini? Baratnya ladang. Gitu. Jadi kan filosofi manajemen waktu itu seperti menanam. Gitu. Ada juga yang menarik tentang filosofi manajemen waktu. Ini bagian dari memaknai waktu adalah seperti membeli satu barang atau membelanjakan uang. Jadi waktu itu seperti uang. Kan kalau kita punya uang, kalau kita membelanjakannya untuk hal-hal yang produktif, yang bermanfaat untuk diri kita, misalkan untuk makan, untuk ikut program pengembangan diri, atau kita belanjakan buat yang sifatnya investasi, itu kan menguntungkan. Tapi kalau uang itu dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang sifatnya bosan gitu kan, boros, kemudian pokoknya tidak ada bermanfaat lah. Nah, itu kan jadi sia-sia. Sama waktu juga begitu. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang baik, itu sama artinya kita dengan membelanjakan waktu itu kepada kebaikan. Ketika kita melakukan satu amal soleh, berarti kita telah mengkonversi, membelanjakan waktu kita untuk amal soleh. Ketika kita melakukan satu keburukan, apalagi sampai satu dosa kemaksiatan, berarti kita telah
membeli dengan waktu kita itu satu kemaksiatan, kerugian nanti dampaknya. Nah nanti di 2024 ini kita diuji nih ada 12 bulan 48 pekan, ada tadi 8.700-an jam. Silakan mau dibelanjakan untuk apa? Mau dibelanjakan untuk kebaikan atau keburukan, gitu. Nah jadi kembali kepada memaknai waktu. Jadi kita sebagai muslim harus punya satu kesadaran bahwa waktu ini adalah kehidupan, waktu ini modal, waktu ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Sampai-sampai Ibnu Qayyim mengatakan idaatul waqt, menyia-nyiakan waktu itu asyaddu minal maut, lebih bahaya daripada kematian. Kenapa? Kata beliau, kalau mati kita hanya akan berpisah dengan dunia dan penghuninya. Jadi kalau ada orang mati, maka dia akan berpisah dengan dunia dan penghuninya. Tapi kalau menyia-nyiakan waktu, maka orang itu akan berpisah dari Allah dan akhirat. Maksudnya dia nggak akan mendapatkan rahmat Allah, ridho Allah, karena dia orang yang rugi telah menyia-nyiakan waktunya. Nah, itu Kang Ganjar ya tentang memaknai waktu, sekaligus tadi beberapa filosofi tentang manajemen waktu gitu ya. Terus Ustaz, ini bagaimana cara kita mensyukuri pergantian tahun tersebut nih Ustaz? Ya. Ini pertanyaan bagus dan pertanyaan kunci dari apa yang kita bincangkan. Karena waktu itu sebuah nikmat gitu. Dan 2024 kan tadi kumpulan waktu ya, kumpulan jam, kumpulan hari, kumpulan pekan, kumpulan bulan. Ini sebuah nikmat dari Allah. Gitu. Walaupun kita tidak tahu apakah kita akan bisa hidup sepanjang 2024 ini. Waktunya sampai besok gitu kan kita tidak tahu. Tapi kita berpikir visioner, berpikir positif bahwa kita berharap ya usia kita panjang dalam kebaikan. Nah, karena waktu ini adalah nikmat, maka kan rumus nikmat itu kan mesti disyukuri. Nah, makna syukur adalah diantaranya menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk kebaikan atau dengan kebaikan. Berarti bagaimana mensyukuri 2024 adalah bagaimana kita bisa mengisi 2024 jam-jamnya, hari-harinya, pekan-pekannya, bulan-bulannya itu dengan kebaikan. Jadi gitu. Tanda syukur kita itu mengisi dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Nanti kebaikan ini kalau kita bagi ada kebaikan dunia, ada kebaikan akhirat gitu. Ada program-program untuk kebaikan dunia, ada program-program untuk kebaikan akhirat. Itu porsinya gimana Ustaz? Apakah harus seimbang atau kadang suka ada orang tuh fokus ibadah terus lupa dunia. Nah itu gimana Ustaz? Porsi terbaik untuk menyeimbangkan. Ya. Islam mengajarkan tentang keseimbangan, Jadi dalam hal mengisi 2024 dengan kebaikan, maka kalau kita ingin mendapatkan satu makna dalam hati kita, kemudian kebahagiaan yang hakiki dan keseimbangan hidup, maka program-program kebaikan yang harus kita rencanakan, niatkan, kemudian wujudkan, itu adalah yang di dalamnya ada kebaikan buat dunia dan akhirat. Nanti soal porsi berapa persennya itu sebetulnya masalah teknis. Tapi sebagai gambaran begini Kang Ganjar. Misalkan di 2024 ini kita bikin planning, kita bikin rencana amal bahwa di 2024 ini sholat 5 waktu mesti lebih bagus. Lebih disiplin, tepat waktu gitu kan. Berjamaah itu masuk gitu. Kemudian misalkan untuk program yang sifatnya intelektualitas keilmuan, belajar agama apa gitu kan. Kemudian nanti pas di bulan Ramadan saum ingin lebih bagus, nanti pas Dzulhijjah niatkan untuk berkurban gitu kan. Bahkan 2024 kita harus mulai berani untuk punya
cita-cita niat untuk ke Baitullah gitu kan, untuk umroh. Itu kan kebaikan-kebaikan akhirat. Nah, jangan lupakan kebaikan dunianya. Misalkan di 2024 ini pola hidup harus lebih sehat, harus punya jadwal komitmen olahraga misalkan walaupun sepekan sekali gitu. Yang penting itu aja masuk dalam program amal kita di 2024. Kalau bicara porsinya berapa persen itu agak susah rumusnya gitu. Jadi jangan sampai rencana kebaikan sebagai bentuk mensyukuri nikmat 2024 ini itu hanya rencana-rencana kebaikan yang sifatnya dunia saja gitu, atau agama dan akhirat saja. Jadi memang harus gitu. kita harus mengevaluasi tahun kemarin gitu ya. Misalkan, kalau kemarin nih Ramadan kan bentar lagi Ramadan nih, Ustaz. Betul. Ramadan kemarin masih bolong-bolong. Nah, 2024 jangan bolong. Betul. Jadi poinnya adalah mensyukuri 2024 ini bukan hanya ketika kemarin awal pergantian tahun merasa senang, gembira gitu. Tapi harus 12 pas ya. Nah, betul. Tapi harus diwujudkan dengan satu niat dan komitmen bahwa saya harus mengisi 2024 ini dengan kebaikan. Baik kebaikan dunia ataupun kebaikan agama dan akhirat. Dan muslim yang cerdas akan melakukan dua kebaikan itu. Dia tidak akan memilih kebaikan agama dan akhirat saja gitu, atau kebaikan dunia saja. Muslim yang cerdas dia akan memilih dua kebaikan ini, dunianya dan akhiratnya. Tapi terkadang ya kalau lagi semangat. Nah, kan kita teh naik turun saat semangat. Gimana ketika kita turunnya itu gimana saat? Ya. Kalau lagi turun biar kita tetap semangat, menjaga itu semangat ibadahnya gimana? Ini masuk dalam pembahasan atau materi tentang support system. Jadi selain kita punya motivasi diri dari dalam, punya rencana, punya resolusi diri gitu. Nah, di antara support system supaya apa yang kita inginkan, kita niatkan, kita rencanakan itu terwujud, kita mesti punya support system. Yaitu ada faktor eksternal di luar diri kita yang itu bisa membantu kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, supaya motivasi kita itu selalu on gitu, selalu hidup. Nah, apa di antara support system yang harus kita miliki di 2024 yaitu lingkungan, circle gitu kan. Kita mesti punya teman, lingkungan, pergaulan bisa menjaga atau mewujudkan bisa membantu kita gitu. Itu kalau yang belum punya ya bisa dicari lah, atau sekarang, bisa dibuat gitu. Mumpung kan masih awal. Karena dari pengalaman saya pribadi Kang Ganjar, jadi ketika kita mencoba mewujudkan apa yang kita impikan, kita cita-citakan itu sendirian, itu lelah sebetulnya ya. Nah, kita butuh circle, kita butuh teman, kita butuh lingkungan. Yang kalau nanti kita lagi dawan itu tuh, kalau pas ngumpul, pas datang, itu akan kayak kecas lagi gitu ya. Nah, itu ya cara mensyukuri pergantian tahunnya. Bagaimana kiat agar di 2024 ini kita menjadi hebat, tangguh untuk menghadapinya? Baik, setiap kita ya harus punya harapan 2024 ini lebih baik lah. Apalagi yang di 2024 ini usianya sudah 40 tahunan ke atas lah. Dia harus mulai punya satu kesadaran hidup gitu kan. Kesadaran spiritual apalagi gitu. Karena kita tidak tahu 2024 ini apakah menjadi titik awal, titik bangkit, atau justru titik akhir dari kehidupan kita. Nah, gitu kan. Nah, jadi kita harus menjadi pribadi yang satu sisi adalah pribadi yang bersyukur, bersabar, tapi juga tawakal gitu ya. Begitulah sifat karakter seorang muslim gitu. Nah,
Nah, tentang pertanyaan tadi, bagaimana agar kita menjadi pribadi yang hebat dan tangguh gitu kan? Atau dalam bahasa lain, menjadi pribadi yang di 2024 ini sukses lah gitu kan, ya. Jadi apa yang diinginkan, dicita-citakan tuh bisa terwujud gitu. Saya ingin berbagi satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut saya ini salah satu hadis yang berisi tips sukses gitu. Tips sukses. Yang pertama kata beliau, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirimu. Bersemangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, bermanfaat di sini parameternya harus pakai ilmu dan wahyu, jangan nafsu. Karena kalau misalkan parameternya bukan ilmu dan wahyu, nanti orang-orang yang tiap malam suka begadang, berjam-jam gitu kan, sambil nongkrong, ngobrol gitu. Mungkin ketika ditanya, ini bermanfaat gak buat kamu? Mungkin dia akan mengatakan sesuai nafsunya, ya ini bermanfaat. Saya bisa ngumpul sama teman-teman gitu kan. Saya bisa ngobrol-ngobrol, dapat informasi gitu kan. Tapi kebiasaan itu menurut agama justru jadi tidak bermanfaat gitu kan. Karena termasuk idaatul waqt gitu kan, apalagi dilakukannya berjam-jam gitu. Mungkin di sana juga ada kewajiban yang dilalaikan. Pulang jelang subuh nggak melaksanakan tahajud gitu kan, pulang juga langsung tidur, subuhnya nggak dikerjakan gitu kan. Atau orang-orang yang mungkin punya satu hobi yang dia untuk hobi itu bisa mengeluarkan uang ratusan ribu, jutaan gitu. Yang penting bagi dia, saya bisa happy dengan hobi ini. Jadi ada manfaat yang sifatnya relatif, mungkin subjektif. Nah, tapi dalam hadis itu maknanya adalah, kalau kata seorang ulama, bersemangatlah kamu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk duniamu dan akhiratmu. Nah, duniamu itu apa? Kerja, cari nafkah. Mesti semangat. Semangat, gitu. Teman-teman. Yang kedua adalah semangat untuk beribadah sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Nah, gitu. Nah, sehingga pesan Nabi yang pertama ini, kalau kita ingin di 2024 ini kita lebih hebat, lebih dahsyat gitu kan, lebih berprestasi, kita mesti semangat untuk melakukan hal-hal yang tadi bermanfaat untuk dunia dan agama dan akhirat kita. Dan harus seimbang tadi, dunia sama akhirat. Karena selama ini ada orang-orang yang meletakkan semangatnya itu tidak pada tempatnya gitu. Semangat untuk hal-hal yang mubazir gitu. Semangat untuk hal-hal yang tidak produktif gitu. Semangat untuk hal-hal yang sifatnya itu tidak punya nilai, yang lagu lah, yang sia-sia. Jadi semangat kita itu harus dikeluarkan, diekspresikan, disalurkan untuk tadi kerja, cari nafkah, berkarya gitu kan, dan beribadah gitu. Jadi jangan sampai salah penyaluran semangatnya gitu. Pas misalkan untuk hal-hal yang sifatnya sia-sia semangat, gak menghasilkan duit, gak menghasilkan ilmu, gak menghasilkan pahala bermanfaat gitu kan, kayak nonton bermanfaat gitu kan, kemudian banyak tidur bermanfaat, banyak makan bermanfaat, semangat gitu kan. Tapi pas diajak kerja malas, itu berat, banyak alasan. Apalagi diajak ibadah malas, berat. Jangan sampai salah salah menyalurkan semangatnya. Nah, Nabi berpesan, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk dirimu, duniamu, dan akhiratmu. Ini pesan pertama. Kedua, kata Nabi, wasta'in billah. Wasta'in billah. Jika dalam proses kamu untuk mencapai cita-citamu itu, impianmu itu, gitu kan, kamu menghadapi masalah, tantangan, maka minta tolonglah kepada Allah. Wasta'in billah. Nah, di 2024 ini pasti kita punya cita-cita, harapan, ada peluang juga buat kita, tapi pasti ada juga masalah, ada tantangan, pasti. Ada kesulitan, gitu kan? Nah, maka kita harus minta tolong kepada Allah. Wasta'in billah.
Nah, yang terakhir kata Nabi, wala ta'zaz. Wala ta'zaz. Kalau kamu ingin hidupnya sukses, lebih hebat, lebih dahsyat, wala ta'zaz. Jangan malas. Jangan malas. Nah, malas ini ternyata hasil kajian saya Kang Ganjar, ini salah satu penyakit mental dan penyakit jiwa. Jadi orang kalau sudah jangkit penyakit malas, dia nggak akan produktif. Dia akan menunda-nunda pekerjaannya, potensi-potensinya akan terbengkalai, banyak proyek-proyek yang jadi tertunda. Pokoknya waktunya jadi sia-sia, jadi mubazir. Bahkan dalam satu kajian medis, malas ini kalau sampai akut malasnya itu bisa berdampak kepada kesehatan. Kesehatan fisik ya, gitu. Nah, jadi walaupun punya cita-cita hebat, rencana yang luar biasa, impian yang besar, tapi kalau malas itu mustahil lah, impossible untuk bisa terwujud. Nah, jadi kesimpulannya, mari di 2024 ini kita semangat ya untuk melakukan kebaikan dunia dan akhirat. Kedua, kita harus selalu terhubung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada apa-apa, ada masalah apalagi, cepat larinya kepada Allah gitu. Lari kepada Allah. Yang ketiga, wala ta'zaz. Kita mesti menjadi pribadi yang giat, yang produktif. Semangat. Jangan malas. Malas. Gitu. Gitu Kang Ganjar ya. Terakhir, Ustaz. Ya. Boleh tahu nih cita-cita Ustaz untuk 2024 ini? Tapi nggak nyalon kan? 2024 ini saya pribadi punya cita-cita ya, punya impian, harapan. Yang pertama, secara pribadi menjadi pribadi yang lebih soleh ya, yang lebih bertakwa itu. Dan saya kira setiap muslim harus punya cita-cita itu. Iya, gitu ya. Yang kedua, untuk cita-cita yang sifatnya karya, pengembangan diri, saya ingin di tahun 2024 ini buku saya yang sudah lama saya susun itu bisa terbit ya. Amin. Target saya sih di bulan Ramadan ini Kang Ganjar ya. Ada bocoran judulnya? Insya Allah judulnya ada dua judul buku. Judul pertama, Selamat Datang di Dunia. Ini sebuah buku tentang orientasi diri dan kehidupan. Jadi saya punya satu filosofi, kalau orang untuk sukses di sekolah, di kuliah, tempat kerja kan suka ada masa orientasi sekolah gitu kan, masa perkenalan gitu. Nah, orang hidup harusnya dia ada orientasi kehidupan, ada orientasi. Ya. Untuk apa hidup gitu kan, siapa pencipta kehidupan, biar tahu gitu ya, biar tahu gitu, supaya hidupnya nggak salah arah, nggak salah jalan gitu kan, nggak salah tujuan. Nah, maka dari kondisi itulah kemudian saya punya ide menulis buku judulnya Selamat Datang di Dunia ya. Ini sebuah pelajaran dasar kehidupan tentang orientasi hidup. Nah, yang kedua adalah buku refleksi hidup. Saya kasih judul Memaknai Kehidupan. Ini mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini dua-duanya bisa terbit bersamaan. Amin. Jadi nanti Ramadan kita bisa ngisi dengan membaca buku ini juga. Insya Allah. Insya Allah. Kita itu untuk cita-cita karyanya. Iya. Nah, yang cita-cita ibadah ya, ibadah yang mahdoh gitu. Tentu saya ingin di 2024 ini bisa kurban. Bisa kurban. Dan setiap muslim pokoknya harus punya cita-cita ibadah ya, gitu. Jangan hanya 2024 ini diisi dengan rencana-rencana dunia gitu. Mesti ada cita-cita ibadah gitu. Kemudian target saya juga adalah, mimpi saya di akhir 2024 ini saya ingin umroh bareng istri ini. Ya. Jadi belum Ustaz Romli ini membimbing jamaah umroh Rabbani Tour tapi belum membawa istrinya. Saya punya tahun ini ya punya cita-cita ya. Mudah-mudahan di pas liburan nanti 2024, liburan sekolah, karena istri saya guru gitu kan. Jadi mesti cari waktu liburan gitu. Itu mungkin diantaranya gitu Kang Ganjar. Alhamdulillah
ada pencerahan, terus saya yang langsung mendengar nih. Semoga ini menjadi pencerahan buat sahabat-sahabat Rabanitur Podcast semuanya. Terima kasih Ustadz Romli. Sama-sama. Wa iyyakum. Insyaallah kita akan bertemu kembali di tema-tema yang menarik lainnya. Sahabat ingat ya, tadi kata pesan dari Ustadz nih, apa cita-citanya, tulis di kolom komentar di bawah ya, biar nanti kita aminkan bersama-sama. Betul. Ya. Terima kasih Ustadz Romli Mustafa. Terima kasih buat sahabat semuanya yang senantiasa stay tune di Rabanitur Podcast. Nantikan di sesi-sesi berikutnya tentunya dengan tema-tema yang menarik. Kita akan hadirkan ustadz-ustadz dan narasumber lainnya yang tentunya akan mengisi Rabanitur Podcast ini. Setiap kebaikan mesti ditebarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.